id. Yang dimana hari ini adalah pemeriksaan terhadap pemanggilan yang kedua. Jadi intinya tadi pemeriksaan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Yang pasti kesimpulannya hari ini adalah bahwasannya kami kuasa hukum mengatakan klien kami tidak pernah menyerang ataupun menyinggung kehormatan seseorang. Kurang lebih seperti itu. Mbak Lia, berapa pertanyaan Mbak Lia? Kurang lebih 20 lah. 20 pertanyaan tentang apa? Apakah mendistribusikan enggak? Ya, mudah-mudahan. Jadi yang mengupload segala macam enggak. Apakah sengaja mendatangkan wartawan untuk menyerang nama baik seseorang enggak? Gitu-gitu aja sih. Simpel-simpel pertanyaannya sebenarnya. Karena mereka udah mempelajari kali ya, Bang. Ya. Jadi simpel-simpel yang ditanyain kalian cuma ya dan tidak dan menjelaskan kronologis. Alhamdulillah enggak ada. Bang, mungkin untuk menegaskan kemarin sempat ada yang bilang mangkir atau apa tuh Bang? Oh bukan, jadi begini. Jadi saya kuasa hukum dari Lia sendiri memang panggilan pertama sudah dipanggil. Cuma berhubung karena COVID ya akhirnya kita undur. Ya akhirnya hari inilah Rabu tanggal 10 ini, 10 Juni. Kurang lebih seperti itu. Mbak Lia mungkin sempat dengar namanya terseret-seret kasus ini sendiri, merasa kaget kah atau seperti apa Mbak Lia? Baru udah tahun yang lalu ya. Udah lama gitu. Bukan ya kaget karena banyak banget wartawan yang tiba-tiba nelfon dari ada gitu. Jadi udahlah biar redam dulu gitu, bukan nggak mau kasih keterangan, takutnya nanti salah ngomong lagi. Makanya ada Bang Leo, ada Bang Arnold, ada Bang Sandro, ada Bang Vincent. Kita ini sebenarnya masalah apa yang terjadi, apa yang sampai Lia dijadikan terlapor kali ini, apa yang masalah apa sebenarnya? Nah mungkin masalah apa tuh Mbak yang garis besarnya karena apa sih kemarin Pak? Oke, saya jelasin ya. Jadi untuk masalahnya tadi ada dua video yang diterangkan percakapan. Yang pertama video yang dari awal dari MNC. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya baik kita sudah sampaikan tidak ada arahnya untuk menuduh dan untuk mendistribusikan. Dan juga tadi disampaikan bahwasanya setelah video awal itu tidak ada disampaikan untuk diupload sama klien kita. Terus yang kedua, itu kasus pagi-pagi happy. Pagi-pagi happy juga klien kita, kalau bisa dilihat di videonya, bahwasanya klien kita menjawab pertanyaan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan klien kita yang menjurus, dia yang menolak supaya tidak menjurus seperti itu. Dan kita juga sampaikan tadi beberapa bukti-bukti dan kita klarifikasi terhadap judul-judul dari video yang dipermasalahkan, dan memang klien kita tidak ada berkaitan dengan terhadap judul tersebut. Poin atau kalimat apa sih yang dilaporkan? Minta maaf sendiri di media juga, apakah benar yang meminta maaf langsung pihak mungkin merasa? Enggak, saya cuma berstatement kalau memang ada kata-kata saya yang menyinggung, tapi saya tidak pernah menyebutkan nama atau siapapun. Tapi kalau memang ada yang sempat merasa tersinggung dengan kata-kata saya, ya saya akan minta maaf. Saya bilang gitu aja, belum. Tapi kalau cuma minta maaf sama seseorang yang langsung berhubungan langsung, belum. Tapi kalau memang ada yang sengaja, gara-gara kamu ngomong kayak gini nih, aku jadi gini-gini, kamu harus minta maaf. Ya, saya dengan dengan senang hati akan minta maaf. Mael, untuk dikit Mael. HP-nya. Jadi begini, izin. Kalau masalah minta maaf kita sebagai ya mungkin dilaporkan ya, tapi ini kan masih praduga ya. Sebenarnya kalau bicara maaf itu juga kita juga, kalau kami sih intinya sih sah-sah aja minta maaf ya, tapi kami yakinkan sekali lagi dan tegaskan ini ya, klien kami tidak pernah menyerang seseorang ya. Tapi kalau memang klien kami merasa itu juga menjadi itu ya, kami juga minta maaf, tidak masalah, no problem, it's okay aja gitu loh. Tapi intinya dari keseluruhan ini adalah ya, Lia Tiga Serigala tidak pernah menyerang ataupun menyebutkan nama seseorang gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Mendistribusikan atau Ya. sengaja mengupload untuk mencari popularitas atau apapun. Ya, seperti itu kira-kira. Tapi Mbak pernah dihubungi dari pihak tim lawyer atau Enggak, semenjak masalah ini muncul semua langsung saya serahkan sama Bang Leo dari Nagasura kasih untuk hak ngobrol. Jadi makanya saya nggak mau wawancara biar nanti, karena bahasa sekarang itu sedikit dipelintir sudah jadinya nggak karu-karuan. Jadi saya mendingan serahkan aja ke dari awal masalah ini naik, saya udah serahkan ke Bang Leo. Makanya saya sama teman-teman media juga saya minta maaf kalau ada yang nggak terangkat teleponnya atau apa gitu, bukannya sombong banget gak mau angkat, enggak. Jadi ini kan sudah berbicara masalah hukum ya, jadi saya
takut nanti salah ngomong lagi, jadi udah ada Bang Leo. Mungkin Ya, intinya begini. Tadi kan Ayo, sudah bener. di video pertama, video kedua kan sudah diterangkan bahwasanya kan klien kita ini tidak ada niatan untuk menuduh seseorang. Jadi kan jelas pasal 27 ayat 3-nya kan tidak terbukti kalau menurut kita, pandangan kita. Jadi kalau kita mau dikatakan berdamai seperti apa? Tapi kalau minta maaf, itu sudah disampaikan. Intinya kita kalau berdamai kan seakan-akan kita seperti salah. Kalau bisa kita lihat video dari pertama sampai yang kedua, tidak ada satupun yang menyebutkan nama seseorang dan menyerang nama seseorang. Bahkan klien kita menyampaikan kepada seseorang yang baru menikah, mengucapkan selamat terhadap pernikahannya. Apa kurangnya kan seperti itu? Berarti niatnya tidak ada, niatnya memang untuk berpendapat aja seperti itu. Justru ada sedikit, saya pribadi sih merasa agak sedikit dirugikan dengan pemberitaan ini ya, maksudnya karena media menuliskan nama seseorang tanpa seizin saya juga gitu. Menurut ini ya, jadi sebenarnya saya juga agak merasa dirugikan kalau harus minta maaf. Ya akan saya minta maaf, tapi kalau saya, iya, terus saya juga merasa dirugikan dengan pemberitaan yang saya katanya udah DPO, sudah tersangka, itu sangat mengusik gitu. Cuma saya masih berdiam diri karena saya mau menjalani sesuai prosedurnya kayak gimana dulu saya jalani gitu. Tapi tolonglah media juga jangan kayak menggiring opini gitu loh. Kalau saya berdiam diri bukan melarikan diri, bukan saya takut gitu. Semua kan ada jalurnya. Saya harus kemana dulu? Saya kalau datang ke Polda ya saya datang ke Polda. Bukan berarti saya datang ini sebagai tersangka. Saya sebagai saksi loh. Justru nanti yang Sebagai warga negara yang sebagai baik. warga negara yang baik saya datang dan saya nggak akan kemana-mana. Saya tetap di Jakarta. Orang tahu semua alamat saya di mana. Gitu. Tapi ada jalurnya, saya bagaimana dulu, apa yang harus saya lakukan dulu ya Bang. Jadi saya juga agak keberatan ada pemberitaan tentang mengatakan saya tersangka dan media itu kayak jangan berat sebelah lah, biar kita tuh juga enak ngasihnya beritanya yang benar kayak gimana ke media gitu.